semua bisnis apapun, kita tidak cukup dengan mohon maaf ya, hanya doa. Yang penting adalah kita bangkit dan kita nggak usah memikirkan apa kata orang. Karena itu, ini ada pelajaran pahit bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Anna Sopana di Ngopi Ngobrol Bareng Pakar Inspirasi di channel Anna Sopana TV, Growing and Inspiring. Sore ini kita akan berjumpa dengan tamu spesial saya. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Supriyadi STMT. Banyak sekali jabatan pengusaha dan kali ini kita akan bongkar bagaimana strategi memulai bisnis. Beliau adalah founder dan chairman PT Antar Desa Indonesia, Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional Jawa Timur, Deputy Chairman of East Java Kadin, owner dari PT Rabia Alawi Supriyadi atau PT Ras Group, CEO PT Tata Kreasi Indonesia, owner Sambal Setan Lambe Turah, owner Kepiting Setan, owner SPBN Rabia, dan juga owner Rabia Bengkel. Wow, banyak sekali sahabat inspirasi dan kita sore hari ini akan gali ya, apakah seorang pengusaha sukses, bagaimana triks dan membangkitkan motivasi untuk jadi pengusaha sukses juga. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya Pak Supri? Alhamdulillah baik, Bu Ana. Sehat ya, oke. Sehat. Sehat luar biasa. Pak, kita akan bincang-bincang bagaimana tips dan strategi memulai usaha ya Pak ya. Karena Bapak punya segudang usaha dan juga punya jabatan-jabatan yang luar biasa. Pertanyaan pertama Pak, sebenarnya kalau kita mau berusaha, apa sih yang harus kita siapkan? Yang pertama. Mental kita harus siap untuk jadi pengusaha. Jadi mindset kita harus dirubah dari seorang pekerja menjadi seorang pengusaha. Itu aja dulu. Dan mentalnya pasti berbeda ya Pak ya. Mental seorang pekerja seperti saya nih jadi dosen dengan seorang pengusaha. Sangat berbeda. Ya, apa Pak yang paling membedakan Pak? Ya kalau pekerja itu kan di zona aman, artinya dia nggak mikir mau bos bangkrut, mau perusahaan ini jalan, mau PT ini berkembang, mau PT ini laju, itu nggak pernah berpikir seperti itu. Yang mana dia harus berpikir sederhana. Gajian tiap tanggal 1. Tanggal akhir atau akhir bulan atau awal bulan dia gajian. Dia nggak pernah berpikir macam-macam. Okay. Kan seperti itu. Sementara kalau mindsetnya pengusaha apa nih Pak bedanya? Tanggal 1 dia bingung untuk membayar. Tanggal 2 sampai tanggal 15 oke, dia agak senang gitu. Setanggal 15 dia berpikir, aduh menjelang akhir bulan. Jadi dia dipacu otaknya 24 jam bagaimana kita harus bisa membayar karyawan, bagaimana karyawan bisa happy, bagaimana di lingkungan sekitar kita harus happy. Banyak, tidak hanya karyawan kalau seorang pengusaha. Okay. Jadi orang di sekitarnya harus juga happy. Ya. Jadi sahabat inspirasi, number one harus mental dulu yang dibentuk. Oke, yang kedua Pak, bagaimana sih kita kalau kita mental sudah terbentuk, cara mencari peluang atau membuka, oh ini peluang bisnis, oh ini bukan peluang, ini gimana nih Pak? Gampang, jadi gitu. Lingkungan sangat menentukan. Fashion kita sangat menentukan. Misalnya kita ada hidup di lingkungan kampus, gitu kan? Apa yang ada dalam pikiran kita kan seperti itu kan? Oh kalau zaman dulu kita mengadakan atau mendirikan atau membuat atau membuat misalnya fotokopi zaman dulu, fotokopi atau apa itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang kalau zaman sudah serba teknologi maka tidak seperti itu. Yang kedua misalnya, oh ini kampus berarti butuh tongkrongan. Kita butuh kafe-kafe mini. Kita lihat kampus kita ini kampus level apa? Kan kita bisa membayangkan, level kita adalah kelas menengah, kelas menengah ke bawah. Maka kafe yang kita adakan, warung yang kita bikin juga menyesuaikan. Itu yang bisa kita bisa membaca peluang, kan seperti itu. Jadi itu sederhana. Ada peluang, kemudian ada passion di situ ya Pak ya, dan juga tahu kebutuhan atau di situ tuh butuhnya apa sih gitu ya. Karena pasti berbeda-beda ya Pak ya, misalnya di lingkungan kampus, di lingkungan rumah sakit atau ada pabrik rokok, itu pasti bisnis yang akan dijalankan harus berbeda. Oke, setelah itu
Kira-kira apalagi Pak yang penting? Modal kira-kira menjadi sesuatu yang penting atau bagaimana nih Pak terkait dengan modal? Karena biasanya kalau mahasiswa mau bisnis nggak punya modal Bu, begitu. Gimana Pak cara ngatasinya terkait dengan modal? Sangat. Jadi semua bisnis apapun kita tidak cukup dengan, mohon maaf ya, hanya doa. Semuanya itu di ujung itu adalah modal. Nah, ketika kita berbicara modal, maka berbicara fluktuatif atau variatif sekali. Sejauh mana kita punya uang untuk bisa memulai, kan seperti itu kan. Kan tidak harus kita, jangan terlalu kita memandang terlalu jauh gitu kan. Itu ada orang bisa gede, itu jangan. Kita mulai dengan kemampuan kita sendiri. Misalnya kita punya uang 10 juta. Sementara uang 10 juta pun itu kita patungan dari 5 orang atau patungan urunan dari 3 orang. Ya kita jalanin itu dulu begitu. Dari kita misalnya gak usah bermimpi kita punya kafe yang bikin misalnya 500 juta misalnya sampai 1,5 miliar. Jangan. Kita bikin kotakan air, jual air, kotakan buat teh botol, kotakan buat jual rokok, kebutuhan yang sekiranya itu ada dulu. Yang penting memulai. Langkah untuk memulai itu tidak semudah yang kita inginkan, tidak semudah yang kita impikan. Memulai itu susahnya itu minta ampun. Biasanya only talk ya, neto, no action. Apalagi misalnya di lingkungan mahasiswa yang notabene tidak ada latar belakang, misalnya orang tuanya macam-macam berusaha di kampungnya, dari 10 teman 9 temannya menolak, sudah pasti itu seperti itu. Apalagi yang dia ceritakan, itu teman kita si Fulan baru jualan rokok, rokoknya nggak laku, didatengin temen diminta rokoknya. Itu kan sudah membawa dia nervous, bukan membawa semangat, kan seperti itu. Padahal dalam berusaha itu kan banyak tantangan. Saya kira itu, Bu. Oke, baik. Kira-kira tantangan apa lagi nih Pak? Tadi sudah membuat mental, kemudian modal, passion. Nah, tantangan apa yang harus disiapkan juga untuk sahabat inspirasi yang mau buka usaha nih? Tantangan yang paling berat itu lingkungan kita. Yes. Kita bisa membaca lingkungan, tapi jangan salah. Lingkungan di sekitar kita yang membuat kita itu mati kutu. Ketika kita mau melangkah, misalnya seorang kos-kosan, teman-teman satu kos, satu rumah, kontrakan, misalnya 5 orang, dan jangan berpikir 4 orangnya misalnya menolak semuanya. Itu tidak berat, jangan pikir seperti itu. Itu kita menghadapi teman-teman aja kita susah, apalagi kita meyakinkan orang. Sementara kita harus jualan, harus begini. Yang penting adalah kita bangkit dan kita nggak usah memikirkan apa kata orang. Karena yang tahu kita adalah kita sendiri. Berarti yang enak itu kita. Cuekin aja orang lain ya Pak ya. Betul. Lingkungan silakan, yang penting kita action dulu. Betul. Ya. Kalau misalnya nanti jatuh, bangkit dulu. Oke. Betul. Nah, terkait dengan itu maka diperlukan sebuah semacam mungkin training, ikut seminar, belajar terus ya sepanjang hayat. Menurut Bapak gimana nih Pak? Apakah pengusaha juga seperti itu, perlu training, perlu coaching dan lain sebagainya? Gimana Pak? Iya, sangat perlu lah. Kan kita harus belajar kepada senior, mentor dan lain sebagainya. Kita jangan malu. Kemampuan kita, jadi begini, teman-teman ini kan di lingkungan, apalagi pemula ya, kita tidak sadar kemampuan kita 100, tapi seolah-olah kita ngomong sudah 1000, bahkan lebih kacau lagi ngomong sudah 10.000. Itu yang bikin kacau. Tapi bagaimana untuk melangkah jauh ke sana, ya kita belajar ke mentor. Cara belajar ke mentor, ya ikut seminar, ikut training, ikut yang menambah kita menjadi ilmu tambahan untuk mendirikan bisnis seperti itu, menjalankan bisnis dan mengembangkan. Jadi ilmu bisnis, menjalankan bisnis dan mengembangkan, kan seperti itu. Itu yang nggak susah, yang agak susah 3 kata itu. Ya. Seperti Kalau Bapak sendiri biasanya belajarnya di mana Pak? Atau mentoringnya dengan siapa Pak? Kalau boleh tahu nih, kepo-kepo dikit Pak. Dulu Bapak sebelum kan bisnisnya banyak, sebelum memulai itu belajarnya sebenarnya di mana? Saya itu sudah lahir di lingkungan berusaha. Jadi ibu saya itu secara tidak langsung kan sudah jual gorengan dari kecil. Jadi saya sejak kecil itu sudah biasa jual gorengan di kampung gitu. Di Madura sana, di Pamekasan tepatnya, saya sudah biasa. Jadi ibu yang goreng, saya yang ngider. Ngider itu menjajah ya, menjajahkan, menawarkan ke tetangga-tetangga. Secara tidak langsung ilmu itu saya serap. Seperti itu kan. Saya SMP juga sama. Saya SMA juga, misalnya saya kulakan dari kota, onde-onde dijual di kampung. Itu sudah biasa lah. Jualan es batu, jualan es es lilin, macam-macam sudah biasa. Itu jadi yang memang dari kecil itu lingkungan sudah membentuk karakter Bapak untuk jadi pengusaha ya Pak ya. Dan kebetulan juga keluarga besar saya itu semuanya keluarga besar pengusaha. Oh, luar jadi biasa. di Pamekasan itu keluarga besar dari ibu itu memang pengusaha.
pengusaha yang cukup terkenal lah. Saya dilahirkan di lingkungan usaha memang. Jadi nggak kaget ketika kita berbicara sebuah peluang bisnis. Nah, bagi sahabat inspirasi yang kebetulan dilahirkan bukan dari kalangan pengusaha, gimana dong Pak? Bisa nggak jadi pengusaha nih? Ya bisa banget lah. Yang penting mental kita kan kayak gitu kan. Jadi kan merubah mindset itu Bu, itu kan nggak mudah gitu. Dari kita itu terlahir dari zona nyaman, zona aman, zona yang nggak kita berpikir apapun. Ya contoh saat pandemi seperti ini. Maka yang paling enak adalah misalnya seorang PNS ataupun seorang bisnis yang bisnisnya di bidang farmasi atau makanan. Makanan tidak semuanya juga. Itu kan nggak berpikir. Tapi semua bisnis selain bisnis itu kita bukan hancur lebur sekarang, babak belur sekarang ini saat ini. Bagaimana cara kita memulai ketika kita tidak dilahirkan dengan lingkungan yang seorang pebisnis atau seorang pedagang atau apa? Ya, yang penting kita mental. Yang penting kita mental usaha, mental berusaha. Bagaimana kita mindset kita berubah sehingga membalikkan sesuatu yang nyaman menjadi tantangan, itu yang terpenting. Ini mau nggak? Masalah kan seperti itu. Dari zona yang kita biasanya akhir bulan atau awal bulan kita nerima gaji, terus tiba-tiba kita stop itu dan kita harus memulai dengan usaha banting tulang, kita nawarin ini, nawarin itu, jual rokok, jual es misalnya, jual onde-onde, jual apa. Itu kan mental juga berpengaruh, Bu. Bayangkan kita yang biasa pakai jas, pakai batik atau pakai dasi, terus kita harus diputar balik 180 derajat, kita harus jualan, menawarkan karpet di pinggir jalan, menawarkan jas hujan di pinggir jalan, menawarkan pecel lele di pinggir jalan, kan susahnya kan minta ampun. Yang pertama adalah malu. Bagaimana kita bisa melewatin itu? Kan seperti itu. Malu didatengin teman-teman, malu ditanya teman-teman, ya malu segalanya lah. Apalagi mindset di kampung misalnya. Kamu sudah biasa jadi manajer gaji sekian, terus kamu putus itu, terus kamu kerja jualan nasi goreng, jualan pecel lele gitu. Seberapalah kamu kehujanan, kepanasan, kan seperti itu. Baik. Itu kalau Pak Supri sendiri ya, lebih menurut Bapak seorang sudah ya kalau saya katakan top bisnis ya di Jawa Timur, lebih enak beli franchise atau usaha sendiri yang benar-benar dari nol sehingga the big one? Gimana Pak? Ada positif negatifnya. Ya. Kalau kita sekiranya tidak pede atau kita pusing gitu berpikir untuk marketing yang lebih, maka kita mending kita beli franchise yang sudah pasti laku. Yang sudah pasti laku. Keuntungannya apa, Pak? Untungnya lebih sering. Kalau franchise untungnya lebih sedikit, tapi kita nggak usah marketing karena induk yang marketingin. Artinya induk tinggal ngumumkan, sebentar lagi ada cabang baru merek A gitu kan di Surabaya, merek A di Malang, merek A di Madura misalnya. Gitu. Kan pusat sudah mengiklankan. Kita nggak ada beban uang untuk mengeluarkan untuk biaya marketing seperti itu. Tapi kita diukur dan ditakar keuntungan kita. Ya ada plus minus lah. Tapi kalau usaha sendiri kita memang susah payah kita, apalagi awal meyakinkan orang tiba-tiba harus begini, harus pindah, harus makan begini, harus begini. Kalau di bisnis makanan itu nggak semudah itu. Ada plus minusnya lah, Bu. Ya oke. Tapi kalau Bapak sendiri prefer yang mana nih? Kalau saya kan suka tantangan, saya mending sendiri. Iya. Kelihatan nih Pak dari semangatnya itu luar biasa, suka tantangan. Baik, Pak Supri, terkait dengan bisnis yang Bapak kelola itu semuanya running by doing atau sebenarnya bikin bisnis plan dulu Pak sebelum Bapak bikin tadi kepiting setan, bikin lambe turah, itu Bapak bikin bisnis plan atau pokoknya jalan dulu gitu? Gimana Pak? No, pebisnis yang baik harus bikin perencanaan yang bagus. Oke. Gimana ceritain sedikit Pak buat sahabat kita di rumah? Jadi kalau misalnya anggap yang di makanan lah, yang di makanan yang paling sederhana makanan. Ya. Bagaimana makanan ini konsepnya saya itu sama di pinggir jalan, tapi harganya jauh lebih mahal daripada makanan yang lain. Misalnya anggap pecel lele atau ayam goreng. Apa bedanya punya saya dengan punya teman-teman dari Jawa Timur, misalnya teman-teman yang dari Lamongan, dari mana, pecel lele pinggir jalan. Itu sama persis. Ayamnya juga sama, semuanya sama, tapi harganya sisi 5.000. Dan itu jauh lebih laku saya. Karena saya gini, saya pertama higienis. Yang kedua semuanya sistemnya adalah teknologi. Jadi kalau yang lain manual, saya teknologi. Yang ketiga saya harus beda konsep.
Kalau saya harus terbuka, kalau mereka tertutup saya harus terbuka. Larinya apa? Kehigienisan, kan kayak gitu. Kalau orang itu yakin dan semakin higienis, maka berapapun harga itu masuk, gitu. Nggak akan ditawar oleh orang. Dan itu terbukti sampai sekarang. Saya pikir artinya sudah bisa menangkap pasarnya, ini siapa yang beli gitu Pak? Kan karena kalau misalnya pasarnya menengah ke bawah itu mesti selisih 5.000 signifikan nih gitu kan. Nah, di bisnis plan itu kita harus kita siapa? Juga ini betul. Kalau seperti itu, maka yang kita bidik adalah kelas menengah ke atas, otomatis kan seperti itu. Yes, berarti memang disitulah bisnis plan sangat penting ya untuk bisa mengukur semuanya. Ini saya pasarnya siapa sih? Karena itu jelas gitu. Karena kalau harga yang menjadi utama pasti pasarnya menengah ke bawah, begitu ya Pak ya? Mungkin Bu, ya Bu, di samping kanan kiri saya banyak penjualan misalnya pecel ayam, pecel lele, apa macam-macam. Tapi kenapa saya paling mahal dan paling laku dan cepat selesai, cepat habisnya kan seperti itu? Karena saya beda. Yang makan artinya begini, orang punya uang 50.000 masih mikir datang ke warung saya meskipun pinggir jalan kan seperti itu kan. Pasti mereka pakai motor atau pakai mobil. Kalau ke sebelah jalan kaki pun bisa karena dia berpikir 13.000, 14.000 udah nyampe di sini dan makan. Kalau di kita 20.000 nggak dapat apa-apa kan seperti itu. Padahal takarannya lebih kecil, ukuran nasinya lebih kecil, lebih sedikit seperti itu. Makanya diatur dengan perencanaan yang bagus dan matang dan seperti itu. Dan untuk meyakinkan konsumen Pak bahwa ini benar loh higienis gitu dibandingkan yang lain, gimana Pak caranya Pak? Ya didukung oleh fasilitas. Oke. Makanya itu nanti sangkut pautnya dengan modal tadi, uang tadi kan seperti itu didukung. Maka kan ya dari kelihatan lah Bu, sangat kelihatan dari lampu, dari apa macam-macam. Oh ini berkelas. Artinya ini bermodal orang ini kan gitu kan. Ini eye-catching dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Dan Instagramable tentunya ya. Kalau biasanya sekarang itu kan foto dulu kalau mau makan kan gitu. Dan meskipun di pinggir jalan banyak artis yang datang seperti itu. Jadi seperti itu. Pak, ngomong-ngomong masalah nama nih Pak, Bapak kan namanya unik-unik ya Pak ya, Kerangka Kepiting Setan gitu, Lambe Turah. Gimana nih Pak cara menciptakan nama-nama yang unik gitu, yang eye-catching, yang asik gitu didengar, gimana Pak? Nama yang sekiranya tidak umum. Kayak segitu. Nama yang menjadi tantangan, nama yang akan menjadi tanda tanya orang. Orang kan penasaran dulu. Kayak misalnya kalau kita berbicara sambal setan gitu, ini sambal setan itu kan apa tuh? Gambarnya lidah keluar api kan seperti. Oh berarti ini kan pedes. Seperti apa pedesnya? Orang kan penasaran. Memancing saja, memancing orang untuk ingin merasakan gitu kan. Seperti itu. Dan jadi banyak yang lain juga unik seperti ya itu. Pak ya, yang unik dan juga kalau bisa namanya harus dihakikan ya Pak ya, biar nggak ada yang ngeklaim gitu ya Pak ya. Betul. Ya itu saya pengalaman juga. Itu ya, saya dulu saya Lambe Turah sambal setannya sudah oke dihaki. Karena itu ini ada pelajaran pahit bagi saya. Gambarnya lidah Rolling Stone. Jadi sambal setan gambar lidah Rolling Stone. Pas saya ingat itu, pas saya pulang liburan Idul Fitri, saya pulang ke Madura, ada surat dari Haki Internasional, saya dikasih waktu 3 hari untuk merubah dan mengklarifikasi. Bayangkan saya harus cari lawyer, kondisi saya lebaran, gitu, saya minta ampun itu kan. Akhirnya saya ngontak teman-teman Jakarta dan posisi saya di Madura, itu bingung saya kan. Dan dia minta Inggris itu minta jawaban. Stresnya minta ampun. Tapi kusuk. Terus ada teman yang nggak pulang di Jakarta dan dia bisa bahasa Inggris, dibalas semuanya dan dikasih waktu juga clear gitu, dikasih waktu dan dia minta gambar pengganti juga. Jadi dia nggak percaya misalnya dia hanya dijelaskan saya tidak akan buat pernyataan, tidak akan pakai gambar lidah seperti ini. Tapi ini gambar yang akan kita pakai gitu kan, baru dia percaya. Itu pas bulan Ramadan akhir pas kita lebaran dikasih waktu 3 hari, bayangkan. Tuh, sahabat inspirasi untuk pelajaran ya. Jadi jangan sampai bisnis kita namanya tidak dihakikan karena nanti bisa seperti Pak Supri dituntut. Ini kan repot gitu ya Pak ya. Oke. Jadi dan biasanya barang yang sudah rame pasti dituntut. Dia kan saya sudah curiga sebelumnya ada orang foto, ada orang kan memang rame banget. Yes. Gitu kan. Makanya kalau sudah rame banyak orang iri, sudah pasti itu. Biasanya pesaingnya iri ya Pak ya, cari kelemahan kita ya Pak ya. Pasti. Oke, baik. Menarik sekali ya. Nah Pak, menghadapi pesaing-pesaing yang kepek-kepek gini itu gimana Pak? Yang agak-agak nggak enak gitu? Gimana Pak caranya? Jadi begini,
pohon kan semakin tinggi, angin itu kan semakin kencang tuh menghantamnya. Jadi kita sudah terbiasa dengan seperti itu. Jadi kita jangan kaget, kita harus biasa dan kita hadapin dengan tenang. Tapi harus strategis, jangan tenang ini Jakarta, Bos, gitu kan. Apapun kalau kita jadi begini di Jakarta ini, kalau kita lemah kita akan diinjak. Tapi kita jangan konyol juga, kan seperti itu kan. Artinya kita selalu strategis. Apapun yang kita bikin, langkah kita harus strategis. Artinya kita kan punya ilmu, kita disekolahkan tinggi sama orang tua kita untuk berpikir, dan berpikir itu kita memberikan sesuatu yang sangat-sangat strategis seperti itu. Contohnya itu tadi. Baik, ngomong-ngomong, Pak Supri pernah gagal nggak nih, Pak? Kakak gagal. Ya lebih dari 10 kali namanya gagal. Oh iya. Jadi sahabat inspirasi enggak boleh kecewa ya. Kalau bisnis itu pasti pernah gagal ya. Katanya seorang pengusaha kalau nggak gagal nggak keren gitu ya Pak ya. Gimana Pak? Gagal ditipu orang, gagal bangkit lagi, ditipu lagi, bangkit lagi. Ya, jangan cerita lah. Nggak ada cerita di dunia itu seorang pebisnis itu gagalnya hanya 3 kali. Itu nggak ada ceritanya itu. Berkali-kali ya Pak ya? Pasti berkali-kali. Karena begini Bu, bisnis itu kan bisnis itu lahir sekarang, mungkin besar saat ini, tapi juga belum tentu juga kita besar tahun depan, besar lagi tahun depannya lagi, kan belum tentu juga. Bisa jadi bisnis itu kalau 6 bulan kita belum ada gambaran, belum ada kelihatan, kalau bahasa saya ekspektasi. Kalau seorang pengusaha itu Bu, ekspektasi pun itu sudah bisa dijadikan jaminan. Ekspektasi, apalagi untung real gitu, ekspektasi aja sudah bisa dijadikan jaminan. Apalagi orang yang nekat seperti saya. Iya, ini kelihatan nih Bapak ini nekat mimpi aja sudah bisa saya jaminkan, apalagi Pak, beneran. Ketika Bapak jatuh, how to bangkit Pak, bagaimana untuk bisa bangkit kembali? Ya kita gak usah mikir apa yang sudah kita gak usah mikir apa yang sudah terjadi. Semua teman-teman pengusaha pasti seperti itu. Tapi kita harus bangkit dengan memulai, kan teman kita banyak, sahabat kita banyak, kan seperti itu kan. Tinggal kita kontak begini. Oh kita apa yang ada peluang sekarang? Oh ini peluang ini, ayo kita mulain seperti itu. Jadi kita jangan terlalu terlena melihat ke belakang. Kita cepat bangkit, ayo kita cepat move on, ke depan itu jauh lebih besar. Itu aja. Baik, jadi lupakan yang kemarin terjadi, the next future seperti apa, gitu ya Pak ya? Oke. Betul. Oke, Pak, terakhir pertanyaan, untuk bisnis saat ini, saat pandemi, bisnis apa Pak yang mungkin bisa growing Pak? Bisnis yang berkaitan dengan teknologi. Dan semua bisnis yang berteknologi. Bisnis yang berkaitan dengan teknologi, semua bisnis yang berkaitan dengan teknologi, itu aja. Tentunya kesehatan ya, otomatis gitu kan, karena pandemi ini pandemi kesehatan seperti itu. Selain itu, bisnis yang berkaitan dengan teknologi, dia akan hidup. Oke, baik Pak. Closing statement untuk Bapak bagi sahabat inspirasi yang mau buka usaha ini Pak, gimana nih Pak, memberikan motivasi kepada sahabat inspirasi? Untuk teman-teman semuanya, jika mau berusaha, yang pertama rubahlah mental dulu, rubahlah mindset-nya dulu. Yang ketiga jangan sampai takut. Kalau sudah takut duluan, maka dia akan jalan. Gitu. Silahkan jalan apapun yang terjadi, tabrak dulu baru kita tahu, itu sakit. Gitu. Oh itu ada jurang. Setelah kita nyemplung, oh jurang ternyata. Oh itu ada duri. Gitu. Kita abaikan itu semuanya. Kita nggak akan tahu sakitnya menginjak duri sebelum kita kena injak duri itu. Jangan tahu cerita kata orang. Kalau pebisnis nggak boleh seperti itu. Oh katanya itu nginjak duri sakit katanya orang. Kita kan belum tentu juga. Bisa jadi telapak kaki kita juga lebih kuat kan seperti itu kan. Jadi seperti itu. Yang keempat, kita jangan mudah menyerah. Yang kelima, modal berapapun. Tentunya kan bisnis ini ujungnya adalah money kan kayak gitu, modal. Modal berapapun mengukur kemampuan kita. Tidak harus modal itu banyak, tapi kalau bisa kita butuh modal, misalnya butuh patron atau pinjam dengan orang lain, silahkan itu memulai. Jadi jangan melihat di depan yang gede, tapi kemampuan kita hanya secuil. Ya dari secuil itu kita akan menjadi besar. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Haji Muhammad Supriyadi STMT, seorang pengusaha yang luar biasa, yang semangatnya nekat ya. Ya Pak ya. Yang jelas motivasinya luar biasa dan semangatnya perlu ditiru ya, meskipun tadi ekspektasi bisa kita jual, ini penting ini ya. Karena kalau saya seorang dosen
pikir-pikir kan gitu ya Pak ya. Baik, sahabat inspirasi, kalau acara ini bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini segera subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih Pak Supri, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu.